Siapa sih itu yang kerjanya nanya, Bun, Niki bebas nggak? Niki Mir bebas nggak? Lo sebenarnya nonton live nggak? Lo bukan pendukung Nikmir kayaknya deh. Cuma nanya Nikmir bebas nggak? Nikmir bebas nggak? Emang kita yang punya negara ini? Yang punya negara ini pun belum tentu bisa memprediksi menang atau tidak. Yang penting upayanya sekarang gitu. Ini kan lagi diupayakan, dibantu diupayakan. Tapi dibantu upayakan pengacaranya sombong. Ciri-ciri mereka yang sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat. Ya kaki gampang kesemutan. Gue datang ke Jakarta sampai bertarung di kabut-kabut, di awan-awan, di petir-petir, di langit sana. Gak gampang pemirsa. Iya, Fahmi sombong. Fahmi sombong, kenapa? Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Namanya rumah sakit umum daerah. Tadi saya tegur di ruangan mediasi, ngomong apa dia? Saya sampai masuk ke ruangan mediasi loh. Saya masuk ke ruangan mediasi. Saya berhak masuk ke ruangan mediasi dan tidak ada yang bisa melarang itu. Segitu banyaknya pengacara-pengacara terkenal yang udah kasih saran. Sampai tadi Sunan Batugana dulu udah meninggal. Sampai tadi ada Sunan Kalijaga kok sama saya di belakang. Alah, pengacara semuanya kerja berdasarkan honor. Kayak tadi sama Sunan Kalijaga, gua hampir salah ngomong lagi namanya Sunan Kalijaga, hampir aku bilang selalu Sunan Batugana. Sultan Batugana udah meninggal dong. Ya, Rasman tadi lagi live kan saya tanya, bagaimana pendapat Anda dengan jaksa yang selalu pakai masker di ruangan persidangan dan tidak pernah ditegur oleh hakim? Nah, berani nih jawab, mukanya pucet. Saya lagi tanya jawab, lo datang cuma cari panggung doang. Coba jelasin, mana boleh yang namanya jaksa itu ketika masuk pakai masker gitu ditutup. Dalam ruang persidangan seluruh pihak-pihak harus terlihat identitasnya jelas. Seandainya dia pun pakai cadar, itu dia harus buka dulu dan kemudian atas izin hakim boleh atau tidak dipakai. Boleh, baru tutup lagi. Ini enggak, dari mulai masuk pakai masker. Udah gitu nggak ditanyain. Udah gitu pengacaranya diam, nggak protes. Pengacaranya protes dong. Ketemu tadi aku nggak tahu tuh, ketemu banyak orang ya, ketemu banyak. Mestinya dia protes dong. Pengacara berhak untuk mempertanyakan. Mohon maaf, Pak Hakim, saya izin bertanya, kenapa kok JPU-nya semuanya pakai kelambu mukanya? Itu kenapa kok mukanya disarungin? Apakah ada satu sakit menular di sini sehingga harus ditutup? Kan gitu. Ini enggak, diam aja dari mulai JPU-nya masuk sampai kelar. Ya diamin, mestinya pengacara nanya. Mohon maaf Pak Hakim, ini JPU-nya kenapa nih pada mukanya dikelambuin, dipagerin? Harusnya mereka dibuka karena kami ingin melihat. Coba bayangin dia masuk pakai masker. Mana kita tahu dalamnya laki apa perempuan? Begitu dibuka kumis, gimana? Padahal udah dipanggil ibu-ibu. Mestinya tadi ditanya. Baru ini gue lihat yang namanya sidang JPU pakai masker semuanya, hakimnya diemin.
Plus pengacaranya juga nggak protes. Saya pengacara Nikmir protes dong. Kenapa itu pakai masker? Apakah ada penyakit menular atau apa? Kan gitu. Nggak bisa alasan pusing. Kalau dia pusing ya mundur aja, nggak usah jadi pengacara. Halo, Bandung, woi Bandung. Ditanya kenapa pakai masker? Kenapa? Ya, gitu caranya. Ini hakimnya pun itu pengacaranya pun diam. Kalau orang Batak sadai mai mau. Mungkin bau mulut kali atau enggak sikat gigi. Waduh, ke Bandung jauh ya. Nggak bisa, kalau dia udah jenuh dia ngomong mundur sebagai pengacara. Banyak tuh yang mau secara prodeo banyak yang mau prodeo pro bono. Banyak yang mau jadi pengacara Nikmir prodeo pro bono. Jangan salah. Ada banyak pengacara yang mengetahui itu dan membela persidangan itu, sedangkan masyarakat umum aja bisa menilai kok Nikita Mirzani itu tidak bersalah. Jadi jangan kegeeran banget. Sibuk makanya kalau dia sadar dia sibuk dia bikin tim pengacara. Udahlah, nggak usah sombong lah, semuanya yang dijalanin dia nggak inian. Masa dari mulai sidang dia nggak nanya kenapa itu pakai masker? Tanya dong, tanya. Protes kepada hakim. Protes, ngerti protes enggak? Untung aja tadi si Icat bikin gua ketawa-ketawa. Tadi yang bikin terhibur di sidangnya Mail, ada semuanya lucu-lucu di situ. Lagi ada Icat. Lain kali ditanya. Kalau memang yang namanya pengacara itu berdiri di atas kepentingan klien, jelas-jelas nggak hadir, batang hidungnya itu nggak kelihatan. Dari awal persidangan hakim udah dimajukan. Baterai gue udah mau habis. Gara-gara gue nyap. Waduh, kalau itu kita jangan inian dulu. Saya nggak saya inian ya. Ya setiap orang kan punya pemikiran berbeda-beda, ya kita hargai aja, dan tentunya semuanya juga ngelihat bagaimana tadi yang terjadi gitu kan, dari awalnya kejadiannya gimana, semua orang bisa menilai. Ya sekarang kalian udah ngerti itu, aku lihat udah mulai cerdas tuh, bisa menilai situasi. Bagus, berarti ada gunanya kalian nonton live gue, ya kan, karena itulah gunanya saya kasih pemahaman mengenai hukum. Apalagi nanti kalau kita tinggal lihat aja siapa yang jadi saksi di kasus di persidangan besok. Nah, kalau dianya nggak jadi saksi, ya udah berarti lu cuman inian doang, numbalin orang. Lu yang berperang dagang terus udah gitu Nikmir yang jadi tumbal. Kan simpel aja. Kalau udah kayak gitu kalian terserah dah tuh mau ngapain. Udah nggak ikutan. Udah dari awal gue bilang gue ikutan. Kalau saya urusannya adalah sepanjang
terus melanggar kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana beda dengan kitab undang-undang hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata atau pidana itu adalah untuk persidangan, ya.